Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepandan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati kembali peristiwa pembaptisan Yesus, sekaligus menjadi awal dari masa Minggu Biasa dengan warna liturgi hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh subur sebagai simbol jika kita turut dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani dan ikut serta dalam pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari bersama kita turut melibatkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Baptisan Yesus ini dapat berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mengalami pasang surut kehidupan. Ada saat kita sukses, ada saat kita di mana mengalami kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan momentum yang tepat untuk mengalami perubahan hidup. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia bersedia dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa karena ia mau merengkuh kegagalan manusia dan bersedia menjadi penebus dosa manusia. Hal ini dilakukannya karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu
kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 170 bait 1 dan 2. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 3, ayat 15 sampai 17. Kita lanjutkan ayat 21 sampai ayat 22. Lukas pasal 3, ayat 15 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari ini tema khotbah berbicara mengenai baptisan Yesus. Baptisan Yesus berbeda dengan baptisan umat ataupun baptisan pertobatan pada masa Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus adalah wujud solidaritasnya kepada manusia. Ia yang kudus, yang berkuasa, yang suci, yang datang dari tempat tinggi, bersedia merendahkan diri untuk menjadi manusia. Bahkan menunjukkan keberpihakannya kepada manusia yang berdosa agar keselamatan itu menjadi nyata. Baptisan umat adalah tanda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Menjadi sebuah inisiasi masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kehidupan yang penuh dengan anugerah. Sedangkan baptisan Yesus menandakan kesediaannya untuk menjadi sama dengan kita. Baptisan kita disediakan oleh Tuhan bagi orang percaya supaya kita mampu menunjukkan pertobatan kita. Baptisan yang merupakan sakramen peristiwa kudus dalam ajaran GKJ ini dilayankan kepada seseorang dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu dalam GKJ tidak ada pemisahan antara baptis dalam nama Tuhan Yesus maupun baptisan Roh Kudus. Peristiwa baptisan dilayankan sekali dalam nama Allah Tritunggal. Setelah seseorang selesai dibaptis, maka bukan berarti bahwa imannya telah selesai bertumbuh. Cukup, bukan. Iman percaya seseorang itu perlu dihidupi, perlu ditumbuhkan dalam seluruh perjalanan hidup yang dialaminya. Saudara-saudara, dalam corak liturgi, maka setelah Minggu Epifania, warna liturginya akan berubah menjadi warna hijau. Ini kita melakukan sejak tanggal 2 Januari yang merupakan minggu pertama sesudah Epifania. Kain liturgi akan berubah menjadi hijau dan gereja memasuki minggu-minggu biasa dengan logo bintang. Sekalipun dinamakan minggu biasa, namun bukan berarti menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Melainkan dalam minggu-minggu biasa umat diajak untuk merenungkan bagaimana pertumbuhan imannya. Apakah imannya bertumbuh atau tidak? Merayakan baptisan Yesus itu berarti kita merayakan solidaritas Allah kepada umat yang dikasihinya. Di mana kita sebagai umat dipanggil untuk terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Tidak boleh berhenti. Iman kita harus terus bertumbuh seiring berjalannya waktu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Injil Lukas menuliskan, setelah seluruh orang banyak itu dibaptis. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada banyak orang yang dibaptis pada hari itu. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar suara Yohanes Pembaptis, lalu kemudian bersedia menyatakan pertobatan mereka. Mereka adalah umat Allah yang telah beriman, tetapi menyadari bahwa kehidupannya belum memperlihatkan buah yang sesuai.
Mereka menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Dan di antara manusia yang berdosa itu terdapatlah Sang Mesias, Juru Selamat yang menjadi sama dengan manusia dan menghadirkan dirinya dalam solidaritas dengan mereka yang berdosa. Yesus hadir dalam kerumunan itu menjadi sama dengan manusia dan dia ikut merasakan bagaimana menjadi orang yang berdosa bersama-sama dengan mereka yang berdosa. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menghargai solidaritas Allah dengan terus menumbuhkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berada dalam kehidupan persekutuan orang percaya itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih setia Tuhan. Kalau Allah rela hadir ke tengah-tengah kita, itu bukan karena kita orang anak-anak yang baik, tetapi karena Tuhan mencintai kita. Mari kita menghargai solidaritas Allah dengan terus menumbuhkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman kita terlihat melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Kita mampu mencerminkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang rela hadir di tengah-tengah kami menjadi manusia, bahkan turut merasakan bagaimana keberadaan kami sebagai orang yang berdosa. Kiranya menghayati peristiwa baptisan-Mu, kami mampu menghargai solidaritas yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami. Kami boleh menjaga kehidupan iman percaya kami menjadi lebih baik. Kami boleh merawat kehidupan dengan bertanggung jawab pada keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga gereja tempat kami bersekutu, bahkan sebagai bagian dari masyarakat. Kami juga mohon berkat bagi mereka yang sakit supaya diberikan kesembuhan. Kami mohon berkat bagi yang sedih supaya dihibur, yang terluka Tuhan obati. Kami mohon berkat juga bagi keluarga kami yang berulang tahun. Panjang umur dan rezeki Tuhan limpahkan. Gereja-Mu dalam upaya untuk menjadi lebih baik, kiranya Tuhan berkati. Bersama dengan bangsa kami, para pemimpin kami, tolong Tuhan agar kami mampu hidup dengan aman tentram di bumi Indonesia ini. Dalam perjuangan kami untuk lepas dari pandemi COVID-19, ajar kami untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ya Bapa, dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Dasar persembahan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4. Yang berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Kita pujikan dari Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah damai sejahtera dalam kehidupan saudara melalui kesediaan untuk merengkuh kegagalan dan melangkah lebih baik untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.